Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat petani perang di seluruh Nusantara. Pada sore hari ini saya akan review bedengan tanaman porang saya yang sudah diambil umbinya ya, sudah panen. Eh, Mari kita sahabat petani porang semua di seluruh Nusantara. Setelah porang kita panen, marilah kita olah kembali bedengan kita. Kita tanami tanaman yang lain dulu sambil menunggu porang kita bertunas kembali. Ini sahabat petani porang, saya punya sudah beberapa bedengan yang kosong ya. Itu kemarin saya suruh orang yang non muslim lah, yang enggak puasa ya, saya suruh nyangkul, daur ulang kembali, diulang kembali bedengannya, dirapikan kembali. Yang dua bedengan ini sudah saya tanami ubi rambat ya, nih sahabat petani porang, baru semingguan lah gitu. Alhamdulillah sudah kelihatan ada mulai bertunas ubi rambatnya ini. Ubi rambat ini kan 3 bulan panen nih, jadi sempat porang kita itu bertunas, sempat kita tunggu waktu untuk menanam porang kembali. Ayo sahabat petani porang semua di seluruh Nusantara, kita jangan lemah semangat, jangan patah semangat. Kita bisa tanam yang lainnya dulu sambil nunggu umbi bibit kita di karantina, sambil menunggu katak porang kita di karantina. Ini sahabat petani porang penampakan umbi rambat saya yang baru seminggu saya tancapkan ya, saya tanam ya, kayak gitu, karena kita ngejar waktu supaya lahan kita terus berfungsi, terus kita tanami sehingga bisa menghasilkan lah, kayak gitu sahabat petani porang. Intinya kita jangan lemah, jangan patah semangat ya, walaupun porang harganya murah, harganya belum tentu ndak karu-karuan, kita tetap terus semangat. Lahan kita yang sudah kosong kita olah kembali, kita tanami yang lainnya jangka pendek, satu contoh kangkung kah ataupun sawi, bayam. Di selat-selat waktu kita menunggu umbi porang kita tunas, kita bisa ada hasil dari lahan kita yang kita diamkan lah ya, daripada nanti semak lagi kayak gitu. Kalau kayak gini kan alhamdulillah nanti di angka 3 bulan dari penanaman kan kita sudah panen nih ubi rambatnya ini, kayak gitu. Ubi rambat pun cukup lumayan sahabat petani porang di Kaltara sini ya. 1 kilonya kena 10.000 ya. Jadi hampir bersaing dengan porang. Kalau untuk saat ini ya porang kalah dapat ubi rambat ya. Karena harganya 10.000 per kilo untuk harga pasaran lah. Harga pasarannya ya, harga petani jual ke penjual-penjual di pasar kayak gitu. Ada tengkulak ya memang yang membeli kayak gitu. Itu sahabat petani porang, punya saya sudah mulai diolah semua ya, yang lahan kosongnya ya, mau saya tanami kangkung, sawi dan sebagainya lah. Pokoknya intinya sambil nunggu porang saya yang di dalam situ tuh, yang dalam tempat karantina itu, saya tunggu tunasnya ya, kayak gitu, baru saya tanam kembali kayak gitu. Ini sahabat petani porang, sekali lagi untuk sahabat petani porang di seluruh Nusantara, jangan patah semangat dan jangan lemah. Ayo tetap kita semangat sambil kita tanam yang lainnya. Ini sahabat petani porang, penampakan ubi rambat saya ya, memang sih belum subur ya, karena baru 1 minggu, mungkin baru pengadaptasian lah kayak gitu. Baru tunas kecil sekali. Ini sahabat petani porang, baru tunas kecil sekali ya, tapi alhamdulillah lah, kalau kita ada yang kita tanamkan, ada yang kita tunggu. Mungkin nanti saya tanam jagung juga ya, jagung manis. Untuk berapa bedeng, mungkin ada 5 atau 6 bedeng lah kayak gitu, supaya ada pemasukan kita lah kayak gitu. Nih sahabat petani porang, ada juga porangnya yang belum dorman total ya, belum panen total ya, belum bisa dipanen semua ya, masih nunggu itu, masih ada yang hijau royo-royo. Ini sahabat petani porang, ini yang bikin membingungkan. Kita tidak bisa mengejar waktu, kita tidak bisa mengisi waktu yang kosong kalau ada yang panen, ada yang belum kayak gitu sahabat petani porang.
Itu umbi saya yang lagi saya karantina ya, nunggu tunasnya baru saya panen. Mudah-mudahan di angka 3 bulan nanti setelah dari karantina ini mungkin sudah keluar tunasnya, baru saya tanam di lahan umbi ini lagi. Lahan umbi lagi ini saya olah lagi, baru saya tanam porang, sahabat petani porang. Mudah-mudahan porang kedepannya bagus, jadi kita terus semangat ya kayak gitu. Jadi kita tetap terus semangat, jangan patah semangat. Kita terus maju sambil membaca situasi dan kondisi. Kita harus bagaimana dan kita harus kayak apa ke depannya. Kita berbudidaya porang itu tidak bisa kita terlalu terlalu mengharapkan sekali lah, maksudnya terlalu bergantung pada harga porang ya kayak gitu. Jadi kita sebagai petani yang pintar, petani yang kreatif, kita harus kita berpikir, kalau porang harganya anjlok, kita sambil tanam lain. Pokoknya jangan kasih waktu kosong lah. Tanah kita yang sudah terlanjur dibuat bedengan, jangan kita kasih kosong. Kita tetap terus semangat, tetap kita terus tanami apa yang di daerah kita masing-masing yang bagus ya, yang diperlukan ya. Satu contoh misalnya di tempat sahabat petani porang yang laku laris jagung, nah, kita bisa tanam jagung lah kayak gitu. Kalau di tempat saya ini umbi rambat cukup lumayan pasarannya ya, sempat ngetren lah kayak gitu. Walaupun hanya untuk pasar lokal ya, alhamdulillah bisa ada masukan kalau kita mau menanam kayak gitu. Ini sahabat petani porang, mudah-mudahan sahabat petani porang semua, walaupun di dalam kondisi bulan puasa ya, kita tetap harus semangat, harus kita olah lahan kita yang sudah kosong ya, jangan kita biarkan. Karena ayolah kita manfaatkan bekas tanah yang kita tanami porang yang sekiranya sudah kosong, kita olah kembali, kita tanami yang lainnya dulu sambil menunggu porang kita bertunas kayak gitu. Jadi intinya tanah kita selalu bersih terus, dan nanti pun kalau kita mau nanam porang itu sudah lumayan ya, sudah maksudnya tidak mengeluarkan biaya besar lagi. Karena yang pasti kalau kita tanami, satu contoh kayak ubi rambat ya, saya tanam ini mungkin nanti tanahnya tetap bersih ya kayak gitu, tidak terlalu semak. Jadi kita bisa nanam porang kembali, tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, hanya pemberian pupuk mungkin kayak gitu, ataupun ya digaruk-garuk sedikit aja sudah cukup ya kayak gitu sahabat petani porang. Kebetulan ini baru sekitar berapa bedeng ya, ada sekitar 6 bedengan lah ya, sudah yang diolah sama tenaga kerja saya, supaya rencana mau saya tanami yang lainnya lah, macam-macam mau saya tanami lah kayak gitu, supaya di waktu 3 bulan tidak saya sia-siakan, tidak saya buang-buang waktunya. Kita harus isi dengan apa yang kita bisa isi tanaman di bedengan kita ini. Kalau kita isi kan intinya ada yang kita tunggu ya kayak gitu. Ini sahabat petani porang, cukup lumayan panjang sih ya bedengannya ini, jadi sayang sekali kalau saya biarkan nganggur sampai 3 bulan. Kalau satu contoh kita tanami kangkung, nah kangkung kan cuman ya mungkin 1,5 bulan atau 40 hari atau 45 hari itu kan sudah bisa panen, sudah bisa kita cairkan lah, sudah bisa kita jadikan modal ya kayak gitu. Walaupun nilainya murah, tapi kalau banyak cukup lumayan juga sahabat petani porang. Ayo tetap kita terus semangat berjuang, walaupun kita status kita sebagai petani porang, tapi judul di depan adalah petani. Jadi petani itu apa yang bisa kita tanam, kita harus tanam lah kayak gitu. Yang sekiranya yang menghasilkan untuk kehidupan kita ya kita jalankan lah, kita tanami lah kayak gitu. Ini sahabat petani porang ini tinggal nanami aja lagi ya. Ini kemarin sudah dikasih pupuk, sudah dikasih kapur dolomit, sudah pupuk kandang kemarin ya, pupuk kompos ya. Rencana nanti mau ditanami kangkung ini, kangkung kah atau sawi kayak gitu sahabat petani porang.
Ya karena kita di bulan puasa, kita agak waktu terbatas ya, maksudnya kita harus pandai membagi waktu ya untuk ibadah puasa dan untuk apa namanya bekerja juga kayak gitu. Jadi di bulan puasa ini kita kerja semampu kita, sedapatnya waktu yang kita bisa gunakan kayak gitu. Jadi tidak boleh kita paksa. Cuman saya bawa kepada sahabat petani porang semua di seluruh Nusantara, ayo jangan patah semangat, terus kita olah lahan kita yang sudah panen, yang sudah kosong, kita bisa tanami tanaman yang lain kayak gitu. Ayo semangat, semangat, pokoknya kita harus semangat. Ini penampakan ubi porang saya yang lagi saya karantina, sahabat petani porang. Ini di depannya kebetulan bedengannya sudah kosong kemarin, total ini dipanen semua sudah ya, tinggal yang atasnya ini sudah ada yang mulai dorman, ada yang belum kayak gitu. Nanti kalau mudah-mudahan ini prosesnya cepat ya, sehingga bisa saya bongkar semua, bisa saya tanam yang lainnya lah kayak gitu. Tidak lupa untuk sahabat petani porang, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas supportnya sama channel saya, kepada channel saya, dan terima kasih juga atas pemberian semangatnya ya. Dan jangan lupa untuk sahabat petani porang, tolong like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel-channel saya bertambah maju dan terus semangat bertaninya dan terus semangat untuk berbudidaya porang dan tanaman lainnya lah kayak gitu. Atas kunjungan sahabat petani porang semua, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan memberi rezeki yang melimpah, kesehatan, panjang umur, dan selalu hidup dalam bimbingannya kayak gitu. Kebaikan sahabat petani porang semua hanya Allah lah yang bisa membalasnya, hanya Tuhan lah yang bisa membalasnya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Untuk edisi sore hari ini saya hanya menyampaikan kepada sahabat petani porang semua, marilah kita semangat, kita mengolah kembali lahan kita yang sudah kita tanami porang, agar maksud saya yang sudah ditanami porang tapi sudah panen ya gitu, agar kita bisa menanam tanaman yang lain lagi, supaya kita tetap punya penghasilan lah sebagai petani lah kayak gitu. Baik sahabat petani porang, pada sore hari ini kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata ataupun ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.